Mas mungkin ini kan sangat mengganggu sekali mungkin ya Mas ya. Eh, Pernah ada konfirmasi nggak ke toko-tokonya atau ke siapa siapa sih yang memesan atau mau ada langkah hukum mungkin ke Mereka depannya Mas? pakai mereka pakai akun fiktif, Mas. Yang begitu dikirim chatnya sama si penteror atau si pengorder barang tuh apa namanya, nama yang nggak jelas semua gitu. Tapi kalau Namanya dari namanya nggak. oke. Mas tapi Hmm, memang intimidasinya hanya ke orang-orang terdekat biar psikis Mas yang mau kena juga mungkin ya. betul, betul. Nah, kan sangat disayangkan katanya nomor handphone itu milik pribadi dan dilindungi, ya kan? Kok bisa ditembus tuh loh? Kok nomornya ibunya teman saya kok bisa ditembus, dihack bahkan, diambil alih bahkan. Kok bisa tahu nomor istri saya gitu? Kok bisa tahu nomor neneknya anak saya yang cowok? Itu kan pertanyaan. Kalau nomor saya mereka tahu masih, ya masih bisa dikira-kira lah. Toh nomor saya udah tersebar ya kan, mungkin ke PH atau kemana, atau ke ya rekan-rekan yang ada di dunia entertain masih bisa nanya-nanya lah ya. Tapi kalau nomor kayak nomor istri saya, nomor ibunya teman saya itu kan gimana ya? Dan bisa dihack loh, dihack hari itu, diambil alih. Jadi kayak nomor saya dihack sama si B. Nah, si B tuh yang ngirim chat ke Mas Dimas gitu contohnya. Tapi tetap nomor saya tuh. Berarti ke 12 konten itu sekarang sudah Oh enggak. Saya tidak menghapus 12 konten, tapi satu konten itu yang saya hapus. Yang diduga itu membuat membuat apa ya? Membuat entah pihak manapun itu jadi terganggu atau resah. tapi masih berjalan Mas mungkin COD fiktifnya sampai sekarang mungkin masih ada Udah atau enggak, oh, udah nggak udah ada. enggak. Setelah saya bikin video yang itu, pernyataan itu bahwa saya kena teror, termasuk salah satunya COD, sampai detik ini udah enggak. Itu kenceng-kencengnya tuh di hari 3 dan 4. Lewat hari keempat tuh udah nggak ada lagi. Mungkin itu tanggal berapa sama bulan apa Mas mungkin masih diingat. Dikirimin tuh terakhir mungkin tanggal 30 kalau nggak salah. Nah, 30 dikirim. Tapi itu udah semakin sedikit. Berarti Iya. tidak ada langkah hukum ke depannya mungkin Mas akan memaafkan saja atau seperti apa Mas? Gini ya, kalau keinginan keinginan untuk melapor tuh ada, Mas. Ya kan? Sangat ada. Cuman pertanyaannya, apakah nanti laporan saya ini dapat diproses? Ya kan? Ya, ya kita semua tahulah, untuk supaya laporan itu diproses harus melengkapi hal-hal yang harus dilengkapi, mungkin ya salah satunya ya barang bukti atau apalah. Nah, setahu saya pelapor yang terkena teror itu kan juga katanya harus mengalami suatu kerugian, ya kan? Salah satunya nih. Nah, mungkin kerugian itu berupa material, gitu kan? Nah, nah, saya nggak tahu nih, apakah yang saya alami alami ini udah cukup, buktinya udah cukupkah untuk bapak-bapak yang sedang bertugas di institusi terkait, ya kan? Apakah juga apakah rasa ketakutan, rasa kecemasan saya juga bisa dijadikan bukti supaya laporan saya diproses? Saya juga belum tahu tuh. Mungkin kalau kayak Bang Doni atau rekan-rekan yang lainnya udah sampai ke menyenggol properti, ya kan itu mungkin baru bisa diproses, atau sekarang udah di diproses. Lah kalau saya, ya kan, saya juga ragu, Mas, bukannya mau percaya atau nggak percaya ya, ya gimana ya, nah itu loh, saya takutnya tersinggung nih, bukannya mau percaya atau nggak percaya, cuman ya gimana ya. Tapi jelas-jelas satu, kok bisa tahu nomor istri saya, tuh kok bisa ditembus, kok bisa tahu nomor ibunya teman saya, kok juga bisa ditembus, itu gimana tuh, itu termasuk termasuk tindak tindak pidana nggak sih? Nah, saya pengen tanya nih sama institusi terkait, cuman nggak apa-apa.
Kalau misalnya apa yang saya alami ini masih dianggap remeh, ya ya terserah kalian gitu. Cuman semoga nggak terjadi di kalian lah gitu. Karena jujur ya Mas ya, apa yang saya alami ini atau apa yang rekan-rekan alami ini itu masih ada orang yang bilang ini settingan lah, ini rekayasa lah, gila nggak? Ini mau mau cari cari tenar lah, nggak ada otak-otaknya tuh orang tuh, bener. Minimal kalau lu nggak punya rasa empati, jangan berpikiran seperti itulah. Kebayang nggak kalau itu terjadi di mamah kamu, ibu kamu, anak kamu yang perempuan, kakak kamu yang perempuan, anak perempuan yang masih kecil, kebayang nggak yang ngomong-ngomong seperti itu? Coba deh, cobain aja. Masih masih banyak yang kayak yang meremehkan apa yang kami-kami atau saya alami. Itu loh Mas.